Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Mursidan, NIM 1930811000, kelas Administrasi Bisnis 4C, Rombel 2, mata kuliah Sumber Daya Manusia. Yang terhormat Bapak Dr. Acep Samsudin, SOS MMMA, selaku dosen mata kuliah Sumber Daya Manusia, terima kasih telah memberikan tugas kepada saya tentang materi pengintegrasian dan konflik dalam organisasi, sehingga saya dapat mempelajari ilmu-ilmu manajemen sumber daya manusia tentang pengintegrasian dan konflik dalam organisasi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengintegrasian dan konflik dalam organisasi. Pentingnya pengintegrasian. Menurut Hasibuan 2006, pengintegrasian adalah kegiatan menyatu padukan keinginan karyawan dan keinginan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Karyawan tidak dapat diperlakukan seenaknya seperti menggunakan faktor-faktor produksi lainnya, mesin, modal, atau bahan baku. Karyawan juga harus selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan serta memberikan peran aktif untuk menggunakan alat-alat yang ada. Karena tanpa peran aktif karyawan, alat-alat canggih yang dimiliki tidak ada artinya bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan hanya dapat dicapai jika para karyawan bergairah bekerja, mengerahkan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan, serta berkeinginan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. Jika karyawan kurang berprestasi, maka sulit bagi organisasi perusahaan dapat memperoleh hasil yang baik. Hal ini mengharuskan pemimpin menggunakan kewenangannya untuk mengubah sikap dan perilaku karyawan supaya mau bekerja giat serta berkeinginan mencapai hasil yang optimal. Untuk mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan kepada yang diinginkan, manajer harus memahami sifat dan motif apa yang mendorong mereka mau bekerja pada perusahaan. Pada umumnya, orang mau bekerja karena didorong keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik dan rohaninya. Jadi manajer harus berusaha memberikan balas jasa yang adil dan layak, serta memperlakukan karyawan dengan baik sebagaimana layaknya manusia. Karyawan juga harus menyadari mengapa perusahaan menerima mereka dan apa yang diharapkan dari karyawan. Perusahaan selalu mengharapkan agar karyawannya bekerja giat, mematuhi disiplin, serta menghasilkan prestasi kerja yang baik. Karena hanya dengan cara ini perusahaan dapat mencapai tujuannya. Pengintegrasian adalah menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang serasi serta saling menguntungkan. Jadi pengintegrasian adalah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan, sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak. Karyawan dapat memenuhi kebutuhannya dan perusahaan memperoleh laba. Tujuan pengintegrasian. Menurut Hasibuan 2007, tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Dengan tercapainya tujuan dari organisasi, maka terpenuhi kebutuhan karyawan dalam perusahaan itu, maka loyalitas karyawan akan tercipta. Prinsip pengintegrasian adalah menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Metode pengintegrasian. Manajer dalam melaksanakan pengintegrasian harus berdasarkan kepada prinsip dan metode yang mapan. Metode adalah suatu cara pendekatan dan pemecahan masalah yang berdasarkan atas analisis ilmu pengetahuan. Dengan metode ini diharapkan pemecahan masalah dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode-metode pengintegrasian yang kita kenal adalah sebagai berikut. Yang ke-1 ada hubungan antar manusia, human relation. Yang kedua motivation. Yang ketiga kepemimpinan, leadership. Yang keempat kesepakatan kerja bersama, KKB. Yang kelima collective bargaining. Hubungan antar manusia, human relation. Hubungan antar manusia, human relation adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. Tujuannya adalah menghasilkan integrasi yang cukup kukuh, mendorong kerjasama yang aktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. Motif adalah suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Perbedaan pengertian keinginan dan kebutuhan need adalah keinginan dari setiap orang berbeda karena dipengaruhi oleh selera, latar belakang, dan lingkungannya. Sedangkan kebutuhan need semua orang adalah sama. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Yang ketiga kepemimpinan adalah leadership yang ditetapkan
dilakukan oleh seorang manajer dalam organisasi dapat menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal. Dalam pelaksanaan kepemimpinannya cenderung menumbuhkan kepercayaan, partisipasi, loyalitas, dan internal motivasi para bawahan dengan cara persuasif. Semua ini akan diperoleh karena kecakapan, kemampuan, dan perilakunya. Pemimpin merupakan seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan bawahan agar mengerjakan sebagian pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Leader adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan dan kewibawaan. Persona authority. Kesepakatan kerja bersama. Kesepakatan kerja bersama KKB adalah adanya musyawarah dan mufakat antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat karyawan buruh dalam memutuskan masalah yang menyangkut kebutuhan karyawan dan kepentingan perusahaan. Pentingnya kesepakatan kerja bersama yaitu untuk 1. Menciptakan pengintegrasian, 2. Membina kerjasama, 3. Menghindarkan terjadi konflik dalam perusahaan. Yang keempat, diharapkan permasalahan yang dihadapi karyawan dengan perusahaan dapat diatasi dengan baik, seperti masalah kenaikan gaji, upah, tunjangan hari raya, pemecatan buruh, dan lain-lain. Yang kelima, collective bargaining. Sementara itu, collective bargaining merupakan adanya perundingan antara pimpinan perusahaan dan pimpinan serikat buruh karyawan dengan menetapkan keputusan-keputusan yang menyangkut kepemimpinan perusahaan dan kebutuhan buruh. Hal tersebut dilakukan agar tercipta integrasi yang harmonis dan usaha-usaha untuk menghindari terjadinya konflik dalam perusahaan. Jenis konflik. Menurut Baden-Hansen Conflict Management 2007, diadaptasi terdapat beragam jenis konflik. Yang ke-1, konflik vertikal yang terjadi antara tingkat hierarki seperti antara manajemen puncak dan manajemen menengah, dan penyelia dan subordinasi. Kedua, konflik horizontal yang terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hierarki yang sama di dalam perusahaan. Konflik di antara staf lini yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki tugas berbeda, misalnya antara divisi pembelian bahan baku dan divisi keuangan. Yang keempat, konflik peran berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Konflik bisa terjadi antar karyawan karena tidak lengkapnya uraian pekerjaan. Pihak karyawan memiliki lebih dari seorang manajer dan sistem koordinasi yang tidak jelas. Faktor penyebab konflik. Yang ke-1, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan berpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Cara menyelesaikan konflik. Konflik perlu segera diselesaikan sehingga tidak membawa dampak buruk yang semakin meluas. Terdapat berbagai cara yang bisa dipilih dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi. Berbagai solusi yang diharapkan memberikan manfaat penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang saling bertentangan. 1. Pengelolaan konflik. Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan 1. Disiplin. Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. 2. Mempertimbangkan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Yang ketiga, komunikasi. Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terapeutik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai cara hidup. Yang keempat, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal yang penting untuk mengelola konflik. 2. Strategi dalam menyiasati konflik.
Yang satu, menghindari konflik. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Yang kedua, mengakomodasi. Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Yang ketiga, kompetensi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin memkompromikan nilai-nilai Anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik, tetapi bisa merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. Yang keempat, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang kelima, memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Penanganan konflik. Konflik termasuk jenis khusus frustrasi yang memerlukan memilih antar alternatif. Dalam hal ini, konflik tidak sebagai benturan keinginan langsung sebagaimana frustrasi, melainkan sebagai benturan ketegangan yang penanganannya konflik handling merupakan pemilihan alternatif, dan bila sudah tertanggulangi maka ketegangannya akan segera hilang. Oleh sebab itu, tentunya dalam penanganan konflik perlu mengetahui langkah-langkah proses. Langkah-langkah dalam proses konflik pertama merupakan awal dari pengalaman perilaku frustasi dalam kesanggupan mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua sebagai konseptual situasi perilaku frustasi. Ketiga, sebagai wakil penerang dari konseptualisasi situasi. Dan keempat, bagian dari reaksi. Dan kelima, sebagai hasil dari beberapa produk konflik. Kelima langkah tersebut menggambarkan sebagai kesatuan episode konflik satu ke episode konflik lainnya, sehingga proses konflik merupakan konsekuensi dari proses yang satu menuju dan berkembang ke proses konflik lain. 4. Strategi penyelesaian konflik. 1. Kompetensi. Penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Penyelesaian bentuk kompetensi dikenal dengan istilah win-loss orientation. Yang kedua, akomodasi. Penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetensi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya. Penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses tersebut adalah taktik perdamaian. 3. Sharing. Suatu pendekatan penyelesaian kompromi antara dominasi kelompok dan kelompok lainnya untuk bernambah satu pihak memberi dan yang lain menerima sesuatu. Yang keempat, kolaborasi. Bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan problem solving approach yang memerlukan integrasi dari kedua pihak. 5. Penghindaran. Menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok, keadaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain. Terdapat juga cara bersikap untuk menyelesaikan konflik. 1. Bersikap proaktif. Setiap anggota tim harus turut aktif dalam menyelesaikan konflik secara proaktif. Kedua, komunikasi. Komunikasi yang lancar dapat menghindari diri dari kesalahpahaman sehingga lebih mudah dan menyelesaikan konflik yang timbul. 3. Keterbukaan. Setiap anggota harus terbuka supaya konflik tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan baik. Dengan keterbukaan, konflik yang terjadi dapat ditangani sehingga menjadi konflik yang fungsional. Dari semua materi yang telah disampaikan, saya dapat menyimpulkannya. Kesimpulannya sebagai berikut. Pengintegrasian adalah kegiatan yang menyatu padukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Jadi pengintegrasian adalah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan, sehingga memberikan kepuasan pada semua pihak. Karyawan dapat memenuhi kebutuhannya dan perusahaan memperoleh laba. Adapun untuk menciptakan dan membina integrasi yang baik dalam perusahaan, maka dapat diusahakan dengan human relation, motivasi, kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama (KKB), dan juga kolektif
bargaining melalui peranan komunikasi dua arah. Itu semua tercipta apabila adanya integrasi pegawai yang baik di sebuah perusahaan. Dalam integrasi pegawai, maka harus adanya penyatuan keinginan pegawai dengan keinginan perusahaan. Dengan adanya penyatuan kedua hal tersebut dapat mewujudkan suatu kinerja pegawai yang profesional di bidangnya. Pendapat lain mengenai pengintegrasian juga diungkapkan oleh Malayu SP Hasibuan sebagai kegiatan menyatu padukan keinginan. Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi, disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya mereka organisasi terbentuk dari banyak individu dan kelompok yang memiliki sifat dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Kehadiran konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan tetapi hanya dapat dieliminir. Konflik dalam organisasi dapat terjadi antara individu dengan individu, baik individu pimpinan atau maupun individu karyawan. Konflik individu dengan kelompok maupun konflik antara kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Tidak semua konflik merugikan organisasi. Konflik yang ditata dan dikendalikan dengan baik dapat berujung pada keuntungan organisasi sebagai suatu kesatuan. Sebaliknya, apabila konflik tidak ditangani dengan baik serta mengalami eskalasi secara terbuka dapat merugikan kepentingan organisasi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penulisan dan penyampaiannya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.